How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo, anak teacher, bagaimana jawabnya? I'm fine, teacher. Saya baik, teacher. And you, teacher? Dan teacher jawab ya. I'm fine too. Teacher baik juga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kita akan bernyanyi dan berdoa. Namun sebelum bernyanyi dan berdoa, kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, I'm happy ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. I'm happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Wow, karena teacher sudah senang, sudah pada semangat. Sekarang kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita angkat pujian 1 lipat tangan. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang belajar di rumah dan juga yang belajar di sekolah. Berikan semangat sukacita kepada mereka di dalam belajar. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup mereka. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami. Dan berkati juga kami guru-guru Fisik Kudus. Dan kami rindu sampai hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami untuk memusnahkan virus corona dari muka bumi ini. Dalam nama Yesus ya. Amin. Hai. Wah, hebat ya. Karena teacher sudah pada berdoa, sekarang teacher mau kembali mengingatkan ayat hafalannya, yaitu Amsal 15 ayat 1. Terus diingat ya, firman Tuhannya yang mengajarkan kepada kita untuk kita selalu berkata-kata, yaitu mengucapkan kata-kata yang sopan, kemudian yang lemah lembut, dan yang memberkati orang lain. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Jadi harus kita lakukan. Nah, teacher. Baik, sekarang teacher mau panggil nama-nama anak teacher ya. Teacher mau panggil dengan nyanyian Aku Punya Dua Mata. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Pebrina, ada Pebi, ada Pelip, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Hot Mertua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Limjian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Hore! Semua anak-anak teacher. Baik, sekarang kita akan mulai belajarnya. Namun anak teacher harus tahu, hari ini adalah hari Kamis. Kita nyanyi dulu Senin Selasa ya. Jangan-jangan anak teacher udah lupa ya lagunya itu. Ayo, teacher mau ingatin kembali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Senin sekolah, lekas pintar, anak yang pemalas tidak dapat bintang, anak yang pemalas tidak naik kelas. Jadi anak-anak teacher harus semangat, harus rajin, dan jangan malas supaya kamu dapat bintang
Dan supaya kamu juga naik kelas, harus tahu juga nama-nama hari, ada 7 hari. Hari ini adalah hari Kamis. Kamis bahasa Inggrisnya Tuesday, tanggal 18 bulan 2 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang koki, ya. Kita belajar tentang koki, pekerjaan yaitu koki, bahasa Inggrisnya chef. Ya, anak teacher pasti sudah dengar ya, koki atau chef, ya bahasa Inggrisnya. Pasti sudah tahu ya. Biasanya pakaian yang digunakan oleh chef tersebut atau koki itu biasanya berwarna putih seragamnya. Kemudian ada topinya, ya, seperti yang ada pada gambar, ya, gambar buku pekerjaan halaman 2 ini. Ya, ini adalah si togar. Dia menggunakan seragam dari koki karena cita-citanya kalau sudah besar dia ingin menjadi koki. Ya, ini dia ya. Cita-cita si togar. Jadi anak log kelas juga ada yang cita-citanya mau jadi koki. Boleh teacher kasih tahu? Boleh ya? Ya, katanya cita-cita Intan kalau sudah besar nanti cita-citanya mau jadi koki, mau jadi chef. Ya, jadi dari sekarang Intannya harus rajin. Rajinnya rajin apa? Rajin memperhatikan mamanya atau papanya masak di dapur, ya. Tapi harus dengan harus dilihat oleh papa mamanya, ya. Jangan Intannya menghidupkan kompor gas sendiri, kemudian masak sendiri tanpa dilihat oleh orang tuanya. Tidak boleh ya Intan. Jadi kalau Intan cita-citanya mau jadi koki, mulai dari sekarang harus rajin bantu papa mamanya masak di dapur. Oke? Tapi ingat, jangan sendiri. Ya, supaya Intannya selalu dalam keadaan baik, ya, tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya, Nak. Jadi seperti togar. Ya, ini ya, si togar cita-citanya dia ingin menjadi koki. Apa sih tugas dari koki itu, teacher? Ya, koki itu tugasnya adalah membuat resep. Ya, resep apa? Pastinya resep makanan. Ya, itu yang dibuat oleh koki. Kemudian apa lagi? Ya, menyajikan makanan yang enak. Kemudian bentuknya pastinya indah. Ya, kemudian memasak. Bisa dia masak, bisa masak daging, masak ikan, masak nasi, atau masak kue, ya, atau yang lainnya. Pokoknya rasanya pastinya enak. Ya, enak untuk dinikmati atau dimakan. Itu adalah tugas dari koki. Jadi anak teacher harus tahu ya, tugas dari koki itu adalah memasak atau menyediakan resep makanan atau menyajikan makanan yang enak dan bentuknya pastinya indah atau menarik, sehingga waktu anak-anak teacher melihat, wow, bentuknya indah sekali, jadi lapar, jadi pengen makan. Wow, berarti kokinya hebat, berhasil ya membuat orang lain tertarik dengan makanan yang disajikannya. Ya, itu ya. Jadi anak-anak teacher yang cita-citanya mau jadi koki, dari sekarang harus belajar memperhatikan mama papanya memasak. Ya, oke. Pasti bisa ya. Nah, jadi koki itu biasanya bekerjanya di mana? Koki itu biasanya di hotel atau di restoran. Ya, di situ ya tempat bekerjanya. Ya, berarti dibayar dong teacher. Iya, pastinya dibayar kemudian menghasilkan uang. Ya, yang paling penting adalah anak-anak teacher harus semangat belajar dari sekarang. Ya, supaya cita-citanya tercapai. Tapi jangan lupa harus selalu mengandalkan Tuhan. Ya, di sini ada si
Togar. Cerita tentang si Togar. Ya, cita-cita si Togar. Teacher baca ya. Nanti anak-anak teacher baca ulang buku pekerjaan. Buku pekerjaan ini halaman 2. Nah, anak-anak teacher nanti dibaca ulang ya. Cita-cita Togar. Ini tulisannya tidak panjang-panjang, pendek-pendek, jadi lebih gampang membacanya. Nanti anak-anak teacher boleh garis di bawahnya menggunakan pensil supaya anak-anak teacher lebih mudah lagi membacanya. Nah, oke, contoh. Togar suka makan kue. Togar ingin jadi koki hebat. Dengarkan dulu teacher ya nak. Togar ingin membuat banyak kue. Wow. Togar juga ingin membuat banyak donat. Wow. Togar suka membantu ibu masak ya, karena cita-citanya ingin jadi koki, berarti dari sejak kecil dia rajin membantu mamanya memasak. Ibu akan memberi Togar kue. Togar senang jadi koki cilik. Wow, ibu Togar juga senang. Ya, Togarnya senang jadi koki cilik karena membantu mamanya. Ya, sebelum menjadi koki beneran. Ya, koki. Ya, dia waktu kecil, ya, Togarnya rajin membantu mamanya. Dia senang membantu mamanya dan mamanya pastinya sangat senang juga. Mana ada sih orang tuanya yang tidak suka kalau dibantu sama anaknya? Tidak ada ya. Pasti semua orang tua kalau melihat anaknya rajin, baik, pintar, hebat, ya pasti semua orang tua akan senang dan bangga. Jadi harapan teacher, anak teacher juga seperti itu ya, seperti Togar yang ada dalam cerita buku pekerjaan halaman 2 ini. Rajin membantu mamanya ya. Nah, kalau anak teacher, tapi cita-citaku kan mau jadi polisi. Ya, meskipun cita-citamu mau jadi polisi, memangnya anak teacher tidak bisa membantu orang tuanya yang lainnya. Harus bisa juga membersihkan rumah, merapikan mainan, ya kan? Membantu menjaga adiknya, ya banyak. Jadi apapun cita-citamu, yang paling penting adalah kamu dari sekarang harus menjadi anak yang baik, dengar-dengaran perkataan papa mamanya, supaya kamu sukses dan berhasil. Seperti cerita yang ada di dalam buku pekerjaan halaman 2 si Togar ya. Nah, nanti anak-anak teacher, ini kan cerita tentang si Togar. Video singkat, teacher minta anak-anak teacher bercerita mengenai cita-citanya. Ya, contohnya seperti si Togar, dia cita-citanya mau jadi koki, kemudian mau jadi koki yang hebat ya. Ya, ini sudah diceritakan dia. Anak-anak teacher, contohnya cita-citaku ingin menjadi dokter. Ya, kalau aku menjadi dokter, nanti aku akan bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasku, yaitu mengobati pasien yang sedang sakit. Ya kan? Aku akan merawat pasien itu dengan sabar. Aku akan mengasihi pasien itu dan aku akan memberikan kata-kata semangat atau motivasi kepada pasien itu sehingga pasiennya semangat menjalani hidupnya, tidak sedih. Tapi anak teacher kan panjang berceritanya kan, mungkin sulit ya anak teacher untuk memahami apa yang teacher katakan atau ceritakan. Anak teacher boleh singkat saja. Ya, nah, cita-citaku ingin jadi dokter. Kalau jadi dokter, aku akan bertanggung jawab, yaitu mengobati pasien yang sakit supaya sembuh. Sampai di situ saja boleh. Atau contohnya cita-citanya mau jadi polisi. Ya, cita-citaku ingin menjadi polisi.
Kalau aku menjadi polisi, aku juga akan bertanggung jawab melakukan tugasku, yaitu aku akan menertibkan jalan lalu lintas. Kemudian aku akan mengamankan, ya, mengamankan apa? Mengamankan situasi yang tidak aman, ya. Ya, kemudian tugasnya apa lagi? Banyak ya tugas dari polisi. Ya, ada yang menangkap pencuri, teacher. Ya, boleh. Ya, sebutkan apa yang menjadi keinginanmu. Oke, nah, teacher, bercerita singkat. Ya, bercerita singkat. Nanti anak-anak teacher yang untuk membaca buku pekerjaan halaman 2 tidak usah divideokan, tapi untuk bercerita tentang cita-citamu divideokan. Kirim ke WA grup kelas. Ya, untuk yang membaca ini jangan divideokan ya, Nak. Ya, nanti kalau semua divideokan nanti penuh handphone teacher. Jadinya handphone teacher tidak bisa dibuka ya karena kepenuhan. Jadi cukup berceritanya saja ya, Nak. Untuk yang membaca ini tidak usah divideokan. Tapi meskipun teacher tidak tahu, tidak melihat anak-anak teacher membaca buku pekerjaan halaman 2 tentang cita-cita si Togar, tapi Tuhan Yesus tahu dan melihat. Makanya ada lagunya, mata Tuhan melihat. Ya, oke, buku pekerjaan halaman 2. Setelah itu buku pekerjaan halaman 27. 25. Nih tugas dari Koki tadi. Ini gambar dari kue yang dibuat oleh si Togar. Ya, si Koki ya, Koki. Tugasnya di sini adalah donatnya ini atau kuenya ini ditempelkan biji kacang hijau. Nanti anak-anak teacher pertama, anak-anak teacher nanti lemnya, ya ini kasih lem dulu, ya kasih lem, kemudian anak teacher taburkan biji kacang hijaunya di atasnya, ya supaya nempel. Ya harus banyak lemnya supaya nempel ya biji kacang hijau, atau menggunakan jagung juga boleh. Selain dari kacang hijau, jagung juga boleh. Nah, teacher tempelkan di atas kue ini. Oke, di buku pekerjaan halaman 2 menggunakan kacang hijau. Tadi teacher sudah kasih tahu ya caranya, cara menempelnya. Sebelum kamu tempel, kamu harus kasih lem dulu ini gambarnya ini. Kasih lem. Setelah kamu kasih lem, supaya gampang, anak teacher taburkan saja. Setelah taburkan nanti ditekan-tekan menggunakan tangannya, ya, untuk merapikan kacang hijaunya supaya tidak keluar garis. Pasti anak-anak teacher sudah bisa ya mengerjakannya karena sering ya menempel biji kacang hijau. Oke, semangat di buku pekerjaan halaman 2. Setelah itu di buku kotak, atau kognitif hanya ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan 4. Ya, 4 soal saja ya. Di sini tugasnya adalah anak teacher menggambar donat sesuai dengan gambar teacher ya. Nanti dihitung ya. Gampang ya, bentuknya lingkaran. Kemudian ada lingkaran kecil di dalamnya. Oke, ada berapa donat yang teacher buat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 donat. Berarti angka 5 bagaimana? Kemudian oke. Ada berapa donat yang teacher buat? Nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 donat. Berarti angka 10 ada berapa? Ingat ya, nomor 2 tadi 5, nomor 1 5, nomor 2 10. Nomor 3
Oke. Oke, ada berapa donat nomor 3 yang teacher gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 donat. Berarti tulis angka 13. Sekarang oke. Oke, kita hitung yang keempat. Ada berapa donatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Teacher tulis ada 15 donat. Nanti kotaknya boleh dilangkahi. Nomor 1, kemudian langkahi 1 baris kotaknya. Kemudian tuliskan nomor 2. Boleh dilangkahi ya, Nak? Karena nanti kotaknya kan ada 10 kotak supaya bisa di bawahnya, supaya tidak tabrakan dengan yang di bawahnya. Contohnya, nah, contoh ya, anak-anak teacher, contohnya di sini nomor 1. Nah, nanti nomor 2-nya di sininya. Nah, langkahi kotak yang keduanya, langsung di kotak ketiga. Langkahi lagi di sini nomor 3 supaya bisa menyambung yang nomor 2, menggambar donatnya. Nomor 4. Seperti itu ya, Nak. Seperti ini ya, sayang. Nanti ya seperti ini. Ya, mengerjakan tugasnya. Kalau teacher tugaskan anak-anak teacher untuk melangkahi kotaknya, boleh dilangkahi. Tapi kalau teacher menugaskan kepada anak teacher untuk tidak melangkahi kotaknya atau garisnya, jangan dilangkahi. Seperti itu ya sayang. Susah atau gampang? Ingat ya, yang nomor 4 tadi ada 15 kue donat. Ada. Oke, sekian tugas dari anak teacher. Ada berapa tugasnya? Ada 3. Nah, ada 3 ya. Harus dikerjakan dengan semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.